Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini kita akan lagi-lagi membahas latihan soal PJOK PPPK 2021 kompetensi profesional untuk persiapan tes tahap 3 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidupnya yang aktif dan sehat. Aktif lifestyle merupakan tujuan program A. Pendidikan jasmani, B. Pendidikan olahraga, C. Olahraga pendidikan, D. Olahraga rekreasi, E. Olahraga kesehatan. Kunci jawabannya adalah A. Kenapa? Kita lihat pengertian dari satu persatu. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang menjembatani kesenjangan antara informasi dan tingkah laku kesehatan. Ya, Bridoro tahun 1998, pendidikan kesehatan memotivasi seseorang untuk menerima informasi kesehatan dan berbuat sesuai dengan informasi tersebut agar mereka menjadi lebih tahu dan lebih sehat. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu luang. Nah, jadi jawabannya adalah A. Pendidikan jasmani yang seperti dilakukan di sekolah untuk memberikan pendidikan fisik. Itu jawabannya Bapak Ibu. Lanjut kita ke nomor 2. Pembuatan program yang ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuan agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula merupakan tujuan program A. Olahraga pendidikan, B. Olahraga prestasi, C. Olahraga rekreasi, D. Olahraga kesehatan, E. Pendidikan jasmani. Seperti yang dibahas di nomor 1 tadi, untuk seperti ini, soal seperti ini, karena kekhususannya mereka ingin mempelajari beberapa, jadi dia fokus ke prestasi untuk menguasai beberapa cabang olahraga dan ingin berkompetisi juga. Jadi di sini selain pendidikan, dia ingin khusus mempelajari teknik-teknik yang ada di dalam olahraga tersebut. Jadi di sini jawabannya adalah olahraga prestasi. Olahraga prestasi, jawabannya prestasi. Pengertiannya seperti yang di nomor 1 tadi. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 3. Langkah penentuan materi pokok yang akan dimaksudkan pada silabus pembelajaran aktivitas air adalah langkah-langkah materi yang akan dimasukkan ke silabus pada pembelajaran aktivitas air. A. Memilih materi pokok, menyesuaikan kompetensi yang akan dicapai, menentukan kedalaman dan ketercukupan materi, menentukan indikator kompetensi yang akan dicapai. B. Menganalisis kompetensi yang akan dicapai, melihat indikator kompetensi, menentukan kedalaman dan ketercukupan materi secara spesifik, memilih materi pokok dan sub-subnya. C. Menganalisis kompetensi yang akan dicapai, menentukan kedalaman dan ketercukupan materi secara spesifik, memilih materi pokok dan sub-subnya, melihat indikator kompetensi, dan menentukan perangkat penilaian. D. Mencari sumber pembelajaran, menganalisis kompetensi yang akan dicapai, menentukan kedalaman dan ketercukupan materi secara spesifik, memilih materi pokok dan sub-subnya, melihat indikator kompetensi. E. Semua jawaban benar. Baik, di sini kita akan melihat dulu langkah-langkah menyusun silabus.
Satu, mengisi kolom identitas mata pelajaran. Dua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Empat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Lima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Lima, enam, penentuan jenis penilaian. Tujuh, menentukan alokasi waktu. Delapan, menentukan sumber belajar. Nah, di sini jawabannya adalah C. Menganalisis kompetensi yang akan dicapai, menentukan kedalaman dan ketercukupan materi secara spesifik, memilih materi pokok dan sub-subnya, melihat indikator kompetensi, membuat indikator ini, melihat indikator ini, membuat indikator, dan menentukan perangkat penilaian. Jadi, jawabannya adalah C. Nomor 4. Guru PJOK selalu melakukan penilaian pada setiap proses kegiatan pembelajaran, sehingga memiliki data capaian tiap siswa, kompetensi dasar yang diajarkan. Data yang dimiliki selain digunakan untuk kemajuan, juga untuk perbaikan hasil belajar peserta didik. Proses untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat sesuai keadaan di atas adalah di proses untuk mengukur itu menggunakan seperti apa, model tes seperti apa. A, ulangan. B, tes sumatif. C, tes formatif. D, ujian sekolah. E, ujian nasional. Baik, kita lihat pengertian dari kelima-limanya ini ya. Ujian itu ulangan, proses menguji pengalaman belajar peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi sebagai pengakuan prestasi atau penyelesaian dari lembaga. Jadi ujian itu ya ujian. Tes sumatif, nah, ini jenis ujian, adalah penilaian yang dilakukan tiap akhir semester. Jadi ini tiap semester atau trimester ya. Tes formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan. Ini ulangan harian, ulangan setiap materi bab yang kita ajarkan selesai, kita kasih tes. Ujian sekolah, ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Ini bagian dari untuk mencapai kelulusan ya, selain dulu ada UN, ujian nasional, ini ada ujian nasional. Nah, jadi di sini jawabannya adalah tes formatif. Jadi tes formatif itu setiap akhir pembelajaran atau akhir bab yang kita kasihkan. Lanjut kita ke nomor 5. Guru dalam mengelola program pembelajaran PJOK sesuai dengan kurikulum 2013 akan mengkondisikan pembelajaran yang tidak bersumber tunggal dari guru dan di mana saja adalah kelas. Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip pembelajaran yang mendasari tindakan guru adalah A. Pembelajaran terpadu. B. Pembelajaran berbasis kompetensi. C. Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. D. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. E. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik, hard skill, dan keterampilan mental, soft skill. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa pelajaran. B. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran apa? Kita lihat, kita intip pembahasannya ya. Nah, kompetensi seperti yang diartikan di sini sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, sedangkan di sini pertanyaannya dari kondisinya adalah tidak ada sumber yang tunggal atau yang tetap. Jadi banyak sumber dan di mana saja dia belajar, di kelas, di luar kelas, di taman, dan sebagainya. Jadi di sini jawabannya yang paling benar adalah D. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Nah, di sini ini yang paling penting kita pelajari pengertiannya. Jadi setiap orang itu adalah guru. Itu selalu saya tekankan pada anak didik kita. Siapa saja adalah guru, siapa saja adalah santri. Ya, santri kalau saya kan sekolahnya di pondok
pesantren. Jadi semuanya adalah santri, semuanya adalah guru, dan dimanapun mereka berada adalah kelas. Jadi tidak ada kotak-kotak untuk belajar. Di sekolah harus belajar, kalau di rumah enggak. Atau kalau di taman kita senang-senang enggak. Semuanya adalah tempat belajar kita. Tinggal bagaimana kita rasa ingin tahu kita terhadap sesuatu yang akan kita pelajari, besar atau kecil. Nah, seperti itulah yang saya tekankan pada anak-anak ketika belajar. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Aktivitas seseorang guru. Nah, aktivitas seorang guru PJOK yang memberikan pemahaman dan memerintahkan siswanya untuk menganalisis suatu materi dalam kegiatan inti pembelajaran merupakan salah satu tujuan capaian pembelajaran pada tahap domain. Kalau kita lihat di saintifik, menganalisis itu mengamati. A. Sikap. B. Pengetahuan. C. Keterampilan. D. Metode pembelajaran. E. Spiritual. Nah, kalau dilihat dari perintahnya ini menganalisis itu termasuk dalam metode saintifik ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah pengetahuan, tentunya di langkah-langkah pembelajaran. Pengetahuan ya. Kita lihat kunci jawabannya apa benar? Nah, pengetahuan. Lanjut kita ke nomor 7. Peserta didik cenderung kurang semangat dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran senam lantai. Tema yang sesuai akan digunakan oleh guru PJOK dalam memecahkan masalah di atas melalui penelitian tindakan kelas adalah A. Peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A. B. Perbandingan metode A dan metode B terhadap hasil belajar senam lantai. C. Upaya pemberian motivasi melalui metode A terhadap hasil belajar senam lantai. D. Hubungan antara metode dan motivasi terhadap hasil belajar senam lantai. E. Pengaruh metode pembelajaran A dan motivasi terhadap peningkatan hasil belajar senam lantai. Kalau kita teliti dari bawah dulu ya. Pengaruh metode pembelajaran A dan motivasi. Jadi pengaruh A dan motivasi di dua-duanya ini. Ada peningkatan hasil belajar senam lantai. D. Hubungan antara metode dan motivasi. Hubungannya metode dan motivasi. Ini diuji dua-duanya. Terhadap pembelajaran senam lantai. C. Upaya pemberian motivasi melalui metode A. Motivasi melalui metode A terhadap hasil belajar senam lantai. B. Perbandingan metode A, dibandingkan A dan B. Nah, diujikan dan dilihat hasil keduanya. Apakah lebih besar A atau lebih B hasilnya. Yang A, peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode belajar A. Jadi ini sudah dipastikan pembelajaran A itu sudah bagus. Akhirnya digunakan untuk masalah di atas. Kita baca lagi, peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A. Jadi sudah yakin di sini. Jadi di sini jawabannya adalah A. Selanjutnya kita ke nomor 8. Sistem energi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem aerob yang membutuhkan oksigen, sedangkan aktivitas yang termasuk ke dalam sistem anaerob adalah, nah, pertanyaannya adalah anaerob ya. A. Intensitas sedang. Sedang itu adalah aerobik. B. Jalan di atas 3 menit. Aerobik. C. Gerak irama lancar. Aerobik ya, senam lantai, senam poco-poco. D. Intensitas maksimal. E. Jogging. Jogging termasuk aerob ya, termasuk aerobik. Jadi di sini jawabannya adalah intensitas maksimal. D. Aerobik itu membutuhkan oksigen, ya, pengertiannya seperti itu. Jadi aktivitas yang membutuhkan oksigen, lari, jogging, seperti itu. Nah, kalau anaerobik itu oksigennya dikit, namun di sini karena cepat dan maksimal, seperti apa? Seperti lari sprint. Nah, itu nafasnya sedikit tapi gerakannya banyak. Jadi di sini membutuhkan apa? Membutuhkan tenaga yang cepat dibakar. Sedikit membutuhkan oksigen maksudnya. Oke, seperti itu pengertiannya. Lanjut kita ke nomor 9.
dalam upaya menciptakan pembelajaran secara efisien dan efektif sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Maka penyusunan RPP adalah bersifat wajib dan dilakukan oleh setiap guru PJOK sebelum A. Pelajaran, B. Semester, C. Sebelum tahun pelajaran dimulai, D. Sebelum pelajaran atau semester dimulai dan tidak perlu diperbarui sebelum pelajaran dilaksanakan, E. Semester, sebelum semester atau tahun pelajaran dimulai dan diperbarui sebelum pelajaran dilaksanakan. Di sini jawaban yang paling tepat, ya, yang sesuai dengan realita itu adalah E. Sebelum semester atau tahun pelajaran dimulai. Ini benar sekali. Dan diperbarui sebelum pelajaran dilaksanakan. Kenapa harus diperbarui? Karena kita samakan dengan kondisi saat itu. Jadi tidak kaku ya. Kalau saya itu tidak kaku, wajib dibuat tapi RPP itu tidak kaku. Jadi menyesuaikan dengan kondisi anak-anak maupun kondisi lingkungan saat itu. Jadi seperti itu ya. Makanya perlu pembaruan. Dan tentunya kalau kita di tengah-tengah ada perubahan kurikulum lagi, kita tidak kaget. Oh, kok berubah lagi? Enggak, kita harus fleksibel. Seperti itulah kalau saya ya. Baik, terima kasih. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 10. Tahap pembelajaran gerak di mana si pembelajar sudah mulai mencapai tahap berikut dari keterampilan yang dipelajari, walaupun belum otomatis. Pergerakannya sudah menunjukkan tingkat penguasaannya yang besar terhadap sesuatu keterampilan disebut. Nah, gerakan apa? Ini pembelajaran tahap gerak ya. Kalau ada otomatisasi, asosiatif, terus ada apa lagi yang pertama. Tapi di sini kalau ke 455-nya ini A, autonomous stage, jadi otomatisasi, B, motor stage, C, verbal cognitive stage, D, verbal affective stage, E, lokomotor stage, lokomotor gerakan tahap gerak lokomotor ya. Jadi di sini jawabannya adalah B. Motor stage itu sama dengan asosiatif. Kita lihat pengertiannya. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Urutan 88. Tahap ini oleh Rahantok 6, 88 juga, disebut sebagai tahap latihan yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. Pada tahap ini siswa melaksanakan latihan sesuai dengan rencana pelaksanaan. Viv menyebut tahap ini sebagai tahap fiksasi. Pada tahap ini gerakan yang dilakukan siswa tidak lagi untung-untungan, tetapi makin konsisten. Gerakan siswa makin terpola, dan mereka mulai menyadari kaitan antara motorik yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Adams menyebutnya sebagai motor stage. Nah ini dia, ini asosiatif ya. Jadi jawabannya di sini yang paling benar adalah B, motor stage. Lanjut kita ke nomor 11. Jika guru PJOK menemui peserta didik yang selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif, fasilitas yang perlu disediakan adalah, jadi murid ini aktif sekali. A. Pembelajaran konvensional seperti mengajar biasa, guru menerangkan, siswa mendengarkan. Nah, B. Pembelajaran langsung yang intensif, ya, pembelajaran langsung. C. Pembelajaran yang teratur dan konsisten. Ini les kayaknya ya, seperti les itulah. D. Pembelajaran yang menantang. E. Pembelajaran yang khusus. Ini privat. Ini sama dengan C ya, privat. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Pembelajaran yang menantang, yang membuat siswa lebih tertantang dan lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Khususnya dengan metode dan media belajar yang menarik. Tentunya anak-anak akan lebih suka dan lebih senang dalam belajar, khususnya pembelajaran mata pelajaran PJOK. Lanjut kita ke nomor 12. Potensi keterampilan awal peserta didik dapat diketahui melalui pengembangan kompetensi peserta didik didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. A.
pengujian awal melalui aspek pengetahuan dan sikap sebelum pembelajaran dilakukan. B. Tes awal meliputi aspek keterampilan sebelum pembelajaran dilakukan. C. Tes awal meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebelum pembelajaran dilakukan. D. Pengujian awal meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebelum pembelajaran dilakukan. E. Tes awal meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini pertanyaannya adalah potensi keterampilan awal. Keterampilan awal peserta didik dapat diketahui melalui pengembangan kompetensi. Nah, kalau kompetensi semuanya, itu jawabannya adalah ini. Tapi di sini yang ditanyakan adalah keterampilan saja, keterampilan awal. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah tes awal meliputi aspek keterampilan sebelum pembelajaran dilakukan. Jadi jawabannya adalah B. Cuman keterampilan saja yang ditanyakan, ya. Oke. Lanjut kita ke nomor 13. Salah satu langkah pembelajaran dengan pendekatan ilmiah adalah pengamatan. Esensi dari pengamatan pada pembelajaran saintifik dalam pembelajaran PJOK adalah pengamatan, mengamati, mengobservasi, dan lain sebagainya. A. Menemukan permasalahan yang akan dipertanyakan dan diselesaikan. B. Hanya mendapatkan contoh yang benar atau ditiru. C. Peserta didik mengondisikan diri untuk memasuki asosiasi. D. Menemukan cara untuk mendapatkan kesimpulan akhir. E. Mempresentasikan di depan kelas. Mengamati itu termasuk mencari penyelesaian, mencari permasalahan. Jadi jawabannya adalah A. Menemukan permasalahan yang akan dipertanyakan dan diselesaikan. Nah, nomor 13 jawabannya adalah A. Lanjut kita ke nomor 14. Berikut ini penyusunan bahan ajar dengan menggunakan fase-fase yang sistematis dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, sangat memudahkan guru dalam A. Menentukan posisi belajar peserta didik dalam kelasnya. B. Menentukan kelompok siswa yang suka gerak. C. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar gerak. D. Menentukan kelompok siswa yang malas gerak. E. Menentukan siswa yang pandai bergerak. Nah, ini pembelajaran yang seperti saya ajarkan, jadi semuanya seperti itulah ya. Jadi dari yang mudah menuju yang sulit. Ini seperti yang kalau saya ingat itu tidak hanya di dalam olahraga, tapi di dalam mata pelajaran matematika seperti itu. Jadi diajarkan yang mudah-mudah dulu menuju yang sulit. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah C. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam bergerak. Nah. Nomor 15. Memahami tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sesuai dengan KD tersebut, maka materi pembelajaran yang dapat diberikan oleh guru adalah A. Bermain peran melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. B. Simulasi pertolongan pertama pada kecelakaan. C. Latihan praktek pertolongan pertama pada kecelakaan. D. Konsep dan prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan. E. Mempraktikkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Di sini KD-nya adalah memahami berarti pengetahuan. Kalau mempraktekkan jadi praktek. Jadi di sini bermain peran itu praktek, simulasi praktek, latihan praktek, mempraktekkan praktek. Jadi konsep dan prosedur inilah pengetahuannya. Jadi KD yang benar adalah materi pelajaran adalah konsep dan prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi pengetahuan dan konsep dan prosedur pertolongan pertama. Jawabannya adalah D. Nomor 16. Pengetahuan dalam pembelajaran PJOK yang perlu diajarkan kepada peserta didik dalam rangka memenuhi kompetensi ranah pengetahuan hendaknya meliputi pengetahuan ya ini. A. Pengetahuan secara deklaratif dan pengetahuan praktis. B. Pengetahuan praktis dan pengetahuan secara deklaratif. C. Pengetahuan secara deklaratif dan pengetahuan prosedural. D. Pengetahuan secara konsep dan pengetahuan praktis. E. Pengetahuan praktis dan pengetahuan secara deklaratif. Kita lihat pengertiannya. Pengetahuan deklaratif adalah informasi faktual yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan ini dapat diungkapkan baik dengan lisan maupun tulisan. Ini pengetahuan. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural sering membentuk dari suatu
langkah-langkah ini SMK. Pengetahuan praktis ya praktek, mempraktekkan pengetahuan secara konsep, secara kegiatan, berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Jadi jawabannya adalah C. Pengetahuan secara konsep, segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Deklaratif, mohon maaf ya, jawabannya bukan D, tapi C tadi. Tapi saya jawab C, nunjuknya yang D. Jawabannya C, pengetahuan deklaratif, pengetahuan yang bisa diungkapkan dengan lisan maupun tulisan, dan pengetahuan prosedural. Prosedural itu langkah-langkah prakteknya, prosedural. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut kita ke nomor 17. Pengolahan hasil penilaian pembelajaran dilakukan oleh guru PJOK. Maka hasil akhir perlu diinformasikan lebih lanjut kepada hasil akhir dari pembelajaran perlu diinformasikan kepada siapa? A. Guru BK, kepala sekolah dan pengawas sekolah. B. Kepala tata usaha dan bendahara sekolah. 2 ini masih salah. C. Wali kelas, peserta didik, orang tua dan kepala sekolah. Ini benar. D. Organisasi siswa dan komite sekolah. Salah. E. Wali kelas, peserta didik. Masih kurang benar. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Wali kelas, peserta didik, orang tua, dan kepala sekolah. Oke, lanjut ya. Nomor 18. Pergaulan anak zaman sekarang atau era zaman now sangat memprihatinkan. Sehingga salah satu tugas dari guru PJOK adalah memberikan pemahaman bahaya pergaulan bebas pada remaja. Pernyataan berikut yang merupakan dampak pergaulan bebas adalah A. Banyak teman dalam bergaul. B. Penularan HIV atau AIDS. C. Memiliki rasa setia kawan. D. Mengisi waktu luang. E. Menstabilkan emosi. Jawaban yang paling benar adalah jelas ya. B. B. Jawabannya teman-teman. Nomor 19. Salah satu harapan dari pembelajaran Penjas Orkes untuk peserta didik adalah tercapainya pembiasaan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan pola hidup sehat tersebut bermanfaat untuk A. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. B. Merangsang perkembangan motorik, psikososial, dan kesehatan pribadi. C. Merangsang perkembangan keterampilan sosial dan kesehatan masyarakat. D. Merangsang pertumbuhan dan keterampilan psikomotorik. E. Merangsang perkembangan motorik sosial. Oke, di sini jawabannya pembiasaan pola hidup sehat sehari-hari. Itu bermanfaat untuk apa? Jawabannya adalah A. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis. Fisik itu fisiknya, tubuhnya. Psikis itu mental, perkembangan, dan sebagainya. Psikis yang seimbang. Nah, itulah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu adalah pola hidup sehat adalah kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Makanan sehat, ya, seperti tidur yang nyenyak, tidur 8 jam, makanan sehat, makan 4-5 sempurna, ya, olahraga, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke nomor 20, nomor terakhir ya. Berikut adalah aktivitas yang sesuai untuk pengembangan kompetensi sikap kerjasama. Pengembangan kompetensi sikap kerjasama peserta didik. Aktivitas pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru didasarkan pada kompetensi dasar yang akan dicapai peserta didik adalah A. Pembelajaran senam dasar individu program, ini individu. B. Pembelajaran aktivitas ritmik dengan self-check, aktivitas pembelajaran penilaian diri ya, self-check. D. Pembelajaran materi permainan bola besar dengan cooperative learning, ini bersama, kooperatif itu kelompok. D. Pembelajaran budaya hidup sehat dengan tugas mandiri sendiri. E. Belajar aktivitas limit dengan behavioristik dengan sendiri juga. Jadi jawaban yang benar adalah C. Pembelajaran materi bola besar, sepak bola, voli, basket dengan cooperative learning dengan berkelompok. Baik, di sini sudah selesai pembahasan kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga diberi kesuksesan dalam tahap ketiga. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.